بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita masih di bagian pengantar, yaitu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan kaidah-kaidah yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita sudah membahas kaidah yang pertama dan kedua. Yang pertama itu berkaitan dengan kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, kaidah khusus berkaitan dengan nama-nama Allah. Dan kaidah ketiga yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan kaidah yang ketiga ini memiliki 4 cabang dan kita sudah membahas 3 cabang pertama. Sekarang adalah cabang yang keempat. Cabang yang keempat dalam memahami sifat-sifat Allah, dari kaidah yang kedua adalah kullu sifatin min sifatillahi fa innahu yatawajjahu alaihi thalathatun as'ilah. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah, maka sifat itu dialamatkan kepadanya 3 pertanyaan. As-soalul awal, pertanyaan yang pertama, kalau ada sifat Allah dijelaskan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, kita tanyakan kepadanya, hal hiya haqiqiyatun wa limadha? Apakah sifat itu adalah sifat yang nyata, hakikiyah, dan mengapa? Karena ada sebagian orang yang menganggap itu adalah sifat yang tidak hakiki, tapi maknanya kiasan. Dikatakan Allah itu turun, bukan Allahnya yang turun, melainkan rahmatnya. Ini contoh pemahaman bahwa sifat Allah yang dimaksud itu tidaklah sifat yang hakiki, bukan Allahnya yang turun. Kemudian pertanyaan yang kedua, as-su'alul tsani, hal yajuzu takyifuha wa limadha? Apakah boleh mentakyif sifat tersebut? Artinya membayangkan, menjelaskan bagaimana sifat tadi terjadi. Seperti apa turunnya Allah. Itu apakah boleh kita membayangkan demikian? Seperti apa tangannya Allah? Allah menyebutkan dia punya tangan, apakah boleh kita membayangkan tangan Allah itu seperti apa? Kemudian as-su'alul tsalits, pertanyaan yang ketiga, hal tumathilu sifatil makhluqin wa limadha? Apakah sifat Allah itu serupa dengan sifat-sifat makhluk dan mengapa? Inilah 3 pertanyaan penting yang harus kita pastikan jawabannya terkait dengan sifat-sifat Allah. Fajawabus su'alil awal, maka jawaban dari pertanyaan yang pertama, na'am haqiqiyah, benar bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang nyata.
hakiki. Li'anna al-asla fil kalam al-haqiqah. Karena pada asalnya perkataan kita itu adalah perkataan yang memberikan makna nyata. Kita berbicara sesama kita tidak pakai kiasan. Kalau pakai kiasan pasti kita bingung. Mari kita kembali pulang misalnya. Mari kita pulang. Kalau kita makna di sini atau mari kita kembali. Nanti kembali yang dimaksud kembali kepada Allah kah? Apakah makna itu yang kita tidak maksudnya kita kembali ya kepada dari mana kita tadi berasal. Kita pulang maksudnya ya, bukan makna-makna yang lain. Ya. Jadi betul-betul kembali. Kalau kita misalnya berbicara, saya lihat seekor singa. Seekor singa maksud di sinilah singa, betulan singa. Bukan singa yang dilambangkan sebagai orang pemberani. Ya. Bukan makna yang seperti itu. Jadi makna yang nyata. Jadi sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka sifat itu adalah sifat yang hakikiyah, sifat yang nyata. Fala yu'dadu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Dan tidak boleh kita palingkan dari makna yang hakikat tadi, hakiki tadi, kecuali dengan dalil yang sahih. Yang mana dalil yang sahih tadi itu menghalangi dari makna yang hakiki tadi, makna yang nyata tadi. Tidak boleh kita palingkan ke makna yang lain selain makna yang nyata kecuali dengan dalil yang sahih. Ada dalil yang menunjukkannya. Ya, itulah sifat Allah. Pertanyaan yang kita arahkan kepada sifat Allah yang pertama, yaitu tentang apakah sifat Allah itu maknanya adalah makna yang nyata atau yang kiasan. Wa jawabus tsani, maka jawaban yang kedua, apakah boleh kita melakukan takyif, itu membayangkan bagaimana sifat Allah tadi. Maka jawabannya la yajuzu takyifuha. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah. Jadi kalau Allah mengatakan dia punya tangan, tidak boleh kita bayangkan seperti apa tangan Allah, berapa jari-jarinya. Tidak boleh sejauh itu kita membahas. Kalau dia punya tangan berarti dia punya jisim. Tidak boleh kita sejauh itu berpikir. Berarti dia punya badan. Ini tidak boleh. Cukup imani Allah punya tangan. Karena Allah mengabarkan cuma sampai situ. Ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka, yaitu para manusia, para makhluk, tidak bisa meliputi Allah dengan ilmunya. Manusia tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu. Tidak tahu Allah itu seperti apa. Ya. Setiap kita mencoba membayangkan Allah seperti apa, sementara kita tidak pernah melihat Allah itu seperti apa, pasti yang terbayang itu adalah makhluk. Seperti apa Allah turun? Misalnya di sepertiga malam terakhir, yang terbayang di anak-anak bentuk Superman turun dari hati. Itu tidak boleh. Karena kita tidak akan pernah membayangkan seperti apa, tidak akan pernah mampu ilmu kita membayangkan seperti apa Allah turun di langit dunia. Dan kita tidak bisa membayangkan, setiap kita disebutkan tangan Allah, kita mencoba membayangkannya, pasti yang terbayang itu tangan makhluk.
Pasti yang terbayang itu bentuk tangan kita. Karena ilmu kita tentang tangan itulah seperti tangan yang kita miliki. Kalau kita mencoba membayangkan tangan Allah seperti apa, pasti yang terbayang tangan-tangan yang pernah kita lihat. Karena kita tidak pernah tahu Allah seperti apa. Jadi tidak boleh kita membagaimanakan tangan Allah. Wa li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku kaifiyatu sifatillah. Karena sesungguhnya akal kita tidak mampu mencapai bagaimana kaifiyah sifat Allah. Tidak akan terbayang deh akal kita. Itulah yang kedua. Yang ketiga, jawabu tsalits, jawaban pertanyaan yang ketiga, la tumathilu sifatil makhluqin. Sifat Allah itu tidak seperti sifat makhluk. Jadi tidak boleh pula kita mensifatkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Di qaulihi ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia, kata Allah. Bapak Ibu, ayat ini ada sambungannya di belakang. Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti sesuatu pun yang seperti Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara makhluk bisa melihat, bisa mendengar. Apakah dengan demikian dia sama jadinya? Jadi semisal? Tidak. Allah mengatakan juga, walaqad khalaqnal insana min nutfatin thumma nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami hendak mengujinya, maka kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Itu manusia. Apakah sama sifatnya Allah, mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia, melihatnya Allah dan melihatnya manusia? Tidak. Jadi kesamaan nama sifat, sama-sama mendengar di situ, bukanlah kesamaan sifat. Walaupun namanya sama, bukan berarti kita menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Karena ada sebagian kelompok yang kalau kita mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy, istiwa itu artinya bersemayam di atas arsy, seperti bersemayamnya raja, itu yang dibayangkan makhluk. Berarti samul cuma makhluk. Itu menurut mereka. Harusnya kita pahami beristiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy itu sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan istiwanya manusia di atas keledainya, di atas kudanya. Bapak Ibu, ada Ustadz kondang ditanyakan oleh salah satu jemaah, Ustadz, bagaimana akidah yang meyakini Allah di atas arsy? Apakah itu sesat? Pertanyaannya itu. Jawaban si Ustaz apa? Jawabannya tidak menjawab pertanyaan tadi. Dia mengatakan begini. Barang siapa yang mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy seperti saya beristiwa di atas mimbar ini, maka dia kafir. Maka dia kafir. Jawaban Ustadz ini sebenarnya adalah pernyataan yang benar, yaitu dia mengkafirkan perbuatan
menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tadi sudah katakan bahwa kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, karena sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Akan tetapi jawaban tadi tidak menjawab pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaannya adalah apakah akidah yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersiwak di atas arsy itu adalah sesat. Itu dia menjawab tentang akidah musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka itu termasuk akidah yang sesat. Tetapi meyakini Allah di atas arsy tanpa membagaimanakannya, tanpa memisalkannya dengan makhluk, dan menetapkan sifat istiwa Allah tadi itu sesuai dengan keagungan Allah, itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang lurus, akidahnya para sahabat. Ya. Karena para salaf menetapkan sifat Allah sesuai yang Allah kabarkan, dan dia tidak bayangkan bagaimana, dan tidak memisalkannya dengan makhluk, tidak memisalkannya dengan makhluk yang ada di alam semesta. Itu akidah yang benar. Jadi seharusnya si Ustaz menjawab, seharusnya seperti itu dia menjawab. Akidah yang menyatakan Allah beristiwa di atas arsy, dan istiwa Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, yang sesuai dengan Allah, dan kita tidak boleh memisalkannya dengan makhluk dan membagaimanakannya, maka itulah akidah Ahlussunnah. Harusnya begitu jawabannya. Tapi karena ingin menyerang akidah Ahlussunnah, menyerang orang-orang yang dia tuduh Wahabi, dia bikin pernyataan seperti itu. Kenapa? Supaya orang-orang awam mengira bahwa orang-orang Ahlussunnah atau orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa sifat Allah itu seperti makhluk. Padahal tidak. Orang-orang Ahlussunnah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi tadi, tidak pernah demikian berpikir, tidak pernah membayangkan demikian. Mereka cuma menetapkan Allah itu beristiwa di atas arsy, titik, sampai situ. Tidak pernah mengatakan seperti saya berdiri ini, seperti saya beristiwa ini, seperti raja duduk ini, tidak pernah. Hanya mereka yang menambah-nambah itu. Jadi inilah pertanyaan yang ketiga. Kata Syekh, li'anna Allah mustahiqqun lil kamal alladhi la ghayata fawqahu. Karena sesungguhnya Allah itu berhak untuk kesempurnaan yang tidak ada lagi level yang di atasnya. Jadi kalau kita berbicara apakah Allah itu mendengar? Ya. Apakah manusia mendengar? Ya. Apakah sama sifat Allah dengan sifat manusia? Tidak. Itu jawabannya Bapak Ibu. Kenapa? Pendengarannya Allah tidak terbatas jarak. Manusia mengajau jauh, jarak yang dekat saja, kisaran 2 meter berbisik salah satunya, tidak dengar dia. Allah dengar itu. Jadi masalah kualitas pendengaran, masalah kualitas pendengaran itu yang dimaksud dengan tamtsil. Tidak boleh kita melakukan tamtsil bahwa pendengaran manusia sama seperti pendengaran Allah. Pendengaran manusia itu memiliki kekurangan, sedangkan pendengaran Allah adalah pendengaran kesempurnaan, yang sempurna, yang tidak ada lagi batas di atas itu. Mendengarnya Allah adalah mendengar yang sempurna. Allah tidak pernah tuli, manusia
Semakin tua, semakin berkurang kemampuan mendengar. Allah tidak pernah menurun kemampuan mendengarnya. Begitu juga dengan sifat melihatnya Allah. Ya, begitu juga dengan sifat mendengarnya Allah dan melihatnya. Kemudian, fala yumkinu an yumathila al-makhluq, maka tidak mungkin menyamai sifat makhluk, ya, karena perbedaan, ya, kualitas dari mendengar makhluk dengan mendengarnya Allah. Nah, kalau dikatakan Allah mendengar, Bapak Ibu, boleh tidak kita membayangkan Allah itu punya telinga? Karena manusia mendengar dengan telinga. Tidak boleh. Allah tidak katakan Allah itu pakai telinga. Cukup sampai Allah itu bisa mendengar. Allah itu maha mendengar. Kalau Allah bisa melihat, apakah boleh kita imani Allah bisa punya mata? Bukan karena dengan akal kita, karena memang Allah menyatakan di dalam banyak ayat Allah itu punya mata. Memang Allah sebutkan secara jelas-jelas, ya, Allah memang punya mata. Ya. Kemudian al-far'u baina at-tamthil wa takyif, ya, perbedaan antara tamthil dengan takyif. Apa beda tamthil dengan takyif? Ya, memisalkan dengan membagaimanakan. Ya, memisalkan sifat Allah dengan membagaimanakan sifat Allah. Anna tamthila dzikrun kaifiyati as-sifati muqayyadatun bimumathilin, ya, bahwa tamthil atau permisalan adalah menyebut kaifiyah, menyebut bagaimananya sifat Allah yang kita kaitkan dengan percontohan. Ada objek yang kita jadikan permisalan. Wa takyif, sedangkan takyif dzikru kaifiyati sifati ghairi muqayyadatin ghairu muqayyadatin bi mumathilin, ya. Sedangkan takyif atau membagaimanakan sifat Allah itu adalah menyebut bagaimananya sifat Allah tanpa mengaitkannya dengan objek yang kita misalkan. Jadi sebenarnya itu sama-sama takyif, sama-sama perbuatan yang membagaimanakan sifat Allah. Jadi tamthil lebih parah daripada takyif. Ya. Misalut tamthil. Contoh dari tamthil adalah an yaqula qailun yadullahi kayadil insan. Contoh dari tamthil adalah seseorang mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan manusia. Ini tamthil namanya. Ya, memisalkan tangan Allah dengan, ya, sesuatu yang dijadikan permisalan, yaitu tangan manusia. Yang seperti ini, ya, ini kufur. Ya. Misalut takyif, contoh dari takyif atau membagaimanakan sifat Allah, an yatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan la mathila laha fi aidil makhluqin.
yaitu orang menghayalkan bagaimana tangan Allah, ya, membayangkan tangan Allah dengan dengan cara tertentu, ya, menghayalkan tangan Allah dengan cara tertentu yang tidak ada misalnya, ya, tidak ada misalnya dengan tangan makhluk, tidak diambil suatu permisalan, ya. Fala yajuzu hadza, ya, fala yajuzu hadza takhayyul, ya. Maka tidak boleh kita melakukan penghayalan seperti ini. Kita tidak boleh menghayalkan bagaimana sifat Allah. Jadi itulah perbedaan tamtsil dengan takyif. Bapak Ibu, kalau kita lakukan bagaimana takyif dan tamtsil, pada akhirnya pasti kita akan melakukan tamtsil. Kenapa? Karena manusia itu tidak punya informasi Allah itu seperti apa secara lengkap. Kita tidak pernah melihat Allah, ya. Sehingga kalau kita membayangkan Allah punya tangan, maka yang akan terbayang oleh kita adalah kita akan cari dalam memori kita siapa yang punya tangan yang pernah kita lihat. Akibatnya apa? Yang terbayang itu tangan makhluk. Jadi akibatnya tamtsil. Jadi ketika kita membagaimanakan sifat Allah, akibatnya kita jatuh juga tamtsil. Jadi hanya beda-beda tipis antara takyif dan tamtsil, dan kedua-duanya ya tidak boleh. Ya Bapak Ibu, ya, itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.